Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk tema kali ini adalah berwisata ke Desa Mati Gongsolok. Jadi kenapa dinamakan Desa Mati? Karena desa ini sudah ditinggalkan penduduknya, maksudnya ke tempat yang lain atau yang lebih aman dari banjir. Karena daerah ini dulunya adalah daerah rawan banjir. Nah, penduduknya itu akhirnya pindah ke bagian atas. Ini rumah yang masih tersisa, ini masih ada penghuninya, yaitu ketua adatnya Bapak Aran Alang ya. Nah, dia masih tinggal di sini untuk melestarikan desa yang sudah mati ini, maksudnya sudah tidak ada penduduknya. Nah, dulunya di sini adalah tempat dihuni oleh suku Dayak Merap dan Kenya ya. Jadi dulunya itu dihuni oleh dua suku tersebut. Nah, kenapa rumah ini dibikin panjang? Maksudnya bukan dibikin panjang, dibikin tinggi, itu karena dulu itu untuk mencegah banjir ya. Selain banjir juga untuk menghindari serangan binatang liar, karena bisa juga ular masuk ke dalam rumah itu kan, makanya dibikin tinggi seperti ini. Nah, dibikin tinggi. Yang samping kiri itu sepertinya lumbung padi ya, jadi dibuat tinggi juga biar mencegah tikus untuk memakannya. Nah, ini videonya saya putar-putar terus ya, karena kekurangan materi video. Nah, ini adalah jalan yang tersisa ya, jalan-jalan yang tersisa itu masih kelihatan semennya, jadi masih tersisa. Nah, hari ini kami akan turun ke bagian sungainya di situ. Jadi dekat rumahnya Bapak Alangaran ini. Nah, nanti masuk ke situ. Nanti di situ ada sungai yang biasa dipakai untuk orang-orang zaman dahulu untuk melakukan aktivitas seperti menangkap ikan, bermain untuk anak-anak, dan mandi. Nah, perkampungan ini telah menjadi hutan ya, jadi rumah-rumahnya itu sudah tidak ada. Nah, bisa dilihat di sini. Dulunya ini adalah rumah-rumah dulu di sini, banyak sekali rumah-rumah. Nah, sudah menjadi hutan-hutan. Nah, ini adalah kawasan perkampungan yang sudah menjadi hutan tersebut ya. Nah, ini kita harus menyeberangi memakai batang pohon, karena di bawahnya tuh lumpur, tidak air tapi lumpur. Jadi kalau jatuh ke situ nanti bisa kakinya bisa kotor ya. Nah, sangat licin. Jadi ini ada kayak pohon apa ini, tanaman hias ini namanya apa saya lupa ya, yang biasanya dijual. Ini banyak sekali ditemukan di hutan, dan itu tidak bisa dimakan kayaknya ya. Nah, dulunya ini adalah perkampungan suku Dayak Merap kalau tidak salah, karena di suku Dayak itu terdiri dari bermacam-macam suku. Nah, tiap suku itu beda budaya, beda bahasa. Nah, nanti saya akan jelaskan sekilas ya, karena pengetahuan saya juga terbatas, jadi hanya dijelaskan sekilas saja. Nah, ini kita akan menuju ke sungainya. Nah, bisa dilihat di situ sudah ada sungainya, sudah terlihat. Ntar kameranya belum. Nah, itu sudah ada terlihat sungainya. Jadi sangat licin, jadi harus lepas sandal biar enggak kepleset ya, karena kalau kepleset itu sakit juga. Nah, dulunya ini adalah tempat untuk beraktivitas. Jadi rame banget di zaman dahulu, itu rame banget di sini. Waktu saya datang tahun 2010-an, waktu masih jadi guru honor di sini, itu bukan di sini tapi di daerah sekitar sini tuh, di sini masih rame aktivitas. Jadi banyak sekali kayak kapal, kayak perahu, maksudnya kayak ketinting dan sebagainya. Nah, ini lumpur ya, kayak lumpur, jadi lengket, kotor di kaki ini tanah-tanahnya. Nanti di sana itu ada semacam andras. Nah, ini lumpurnya tuh lengket kayak gini, itu yang bikin males. Semacam andras atau batu-batu
yang biasa dipakai untuk nongkrong anak-anak zaman dahulu. Jadi sebelum mereka kenal gadget, sebelum mereka pindah ke atas itu mainnya di sini, dan sebelum ada jalan raya ya, maksudnya jalan darat. Nah, aktivitas itu kan memakai air. Nah, jadi hiburan mereka itu adalah bermain di sungai tersebut. Nah, di sini ada sekali banyak batu ya, atau dikenal dengan andras. Nah, batu-batu ini biasanya kalau di kota kan untuk pijat refleksi kaki ya. Jadi kalau di kota kan ada semacam kayak gini kan, batu-batu yang disusun di semen-semen di taman itu untuk jogging itu. Nah, ini tidak perlu seperti itu, sudah ada di sini. Jadi kalau kita jalan-jalan di sini tanpa sandal, dijamin nanti kakinya akan sehat. Nah, dulunya di sini banyak sekali batu akik ya, tapi karena waktu tren akik itu batu-batunya tuh mulai habis. Sebenarnya masih ada kalau kita cari secara detail, tapi batu-batu akiknya tuh mulai habis karena banyak sekali batu-batu yang diambil untuk tren tersebut. Nanti saya akan tunjukkan sisa-sisa batu akiknya tersebut, atau saya akan mencari batu-batu itu untuk hiasan akuarium di rumah. Nah, sebenarnya mungkin banyak juga tanaman-tanaman yang bisa dijadikan hiasan akuarium, tetapi saya kurang paham atau malas mencarinya ya, karena harus masuk ke tengah belantara itu, takutnya nanti ada ular atau apa, malah beresiko. Nah, ada juga kayu-kayu ya, tapi saya belum tahu mana kayu yang estetik untuk dijadikan hiasan akuarium. Nanti saya akan cari kayu-kayu tenggelamnya. Nah, sungai ini adalah sungai yang sering dilalui oleh ketinting ya. Ketinting itu adalah alat transportasi yang dulu sebelum jalan darat itu sangat populer, sebelum jalan darat ada. Nah, ini adalah persimpangan atau pertigaan yang lurus sana adalah Sungai Malino, yang belok sana adalah Sungai Gongsolok. Nah, Sungai Malino ini adalah jalan transportasi utama untuk masyarakat di zaman dahulu ya. Jadi di sini dulu banyak sekali lalu lalang ketinting atau perahu yang dipakai untuk transportasi menuju ke daerah hilirnya atau daerah kotanya. Nah, dulunya di sini banyak sekali anak-anak yang bermain, terutama waktu zaman belum ada gadget ya. Nah, ini contohnya. Tapi nah, itu ada ketinting juga yang lewat. Itu dulu transportasi yang sering sekali melewati daerah sini. Nah, sekarang ini sudah sepi ya. Jadi kalau ada anak-anak bermain kita harus awasi, karena mulai banyak buaya di sini ya. Karena kan sungainya kan mulai sepi. Jadi buaya-buaya juga mulai menampakkan wajahnya lagi, beda dengan zaman dulu ketika masih ramai aktivitas di sininya. Nah, ini contoh batu-batu yang saya temukan ya. Jadi batu-batu hias. Ini ada batu akik juga. Jadi dulu waktu tren, nah ini contohnya batu waktu tren itu. Di sini salah satu tempat penghasil batu akik atau pengrajinnya juga ada. Nah, ini sisa-sisanya ini kebetulan dikasih. Nah, saya akan coba cari batu-batu hias. Nah, ini ada batu, tidak tahu ya, kayak batu kayak kapak perimbas ya, atau batu yang dulu dipakai untuk mengolah daging ya, untuk memotong-motong daging. Kalau di Bengawan Solo, di Sangiran itu kan sering ditemukan seperti ini ya. Tetapi ini tidak tahu ini kapak perimbas atau bukan, karena kalau kapak perimbas itu kan bentuknya kan halus, tajam. Nah, ini saya tidak tahu. Jadi tapi ini bentuknya unik, jadi saya akan simpan saja buat koleksi. Kemudian saya cari lagi. Sebenarnya juga mau cari batu kayu-kayu, tapi belum ketemu juga mana yang bagus. Nah, kita lihat ini batu akik ya kalau orang bilang. Jadi dulu di sini batunya tuh besar-besar dan warna-warni. Tidak hanya seperti ini, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Jadi kalau kata orang zaman dulu itu seperti pelangi. Jadi banyak sekali batu-batu yang berwarna cantik. Oh ya, untuk lokasinya nih saya sedang berada di lokasi Sungai Gongsolok ya. Jadi di wilayah Kalimantan Utara. Jadi di sini itu banyak sekali sukunya.
Jadi tiap desa itu beda bahasa karena beda suku juga. Nah, misalnya kayak suku Dayak sendiri itu kan tidak hanya satu bahasa tetapi ada bermacam-macam. Nah, kebetulan di sini itu kebanyakan yang menghuni itu adalah suku Dayak Merap ya. Nah, ini batu-batu yang berhasil saya temukan juga untuk hiasan. Ini ada juga kayu ya, kayu tenggelam. Tapi bentuknya masih kurang bagus. Nanti saya cari yang lebih menarik lagi. Kita lanjut tentang suku Dati itu. Jadi di sungai ini, di daerah sini maksudnya itu adalah dihuni oleh suku Dayak Merap dan Kenya ya. Jadi mayoritas itu. Ada juga suku Dayak Punan dan yang lain. Nah, tiap suku itu berbeda bahasa. Jadi kalau di kampung, misalnya ke kampung Merap itu nanti bahasanya beda. Kemudian ke kampung Kenya bahasanya beda juga. Jadi untuk bahasa pemersatu itu ya biasanya memakai bahasa Indonesia itu untuk berinteraksi. Namun karena di sini dekat dengan Malaysia ya, Sarawak Malaysia atau Sabah ya, saya kurang tahu. Nah, bahasa di sini tuh mirip-mirip kayak bahasa orang Malaysia gitu. Misalnya kayak bahasa kebalik, misalnya kalau di bahasa Indonesia kan es batu, nah di sini menjadi batu es dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kalau orang bilang itu bahasa kebalik, kalau orang sini bilang bahasa terbalik. Nah, kemudian apa itu suku Dayak Merap? Suku Dayak Merap itu adalah subsuku dari Apokayan kalau tidak salah lah. Kan ada Dayak Apokayan. Nah, itu nanti terbagi menjadi 3 lagi, ada Baho, Kenya sama Kayan. Nah, Kayan itu nanti pecah lagi jadi beberapa golongan, salah satunya itu adalah suku Dayak Kayan Merap. Nah, itulah yang menghuni di sungai ini dulunya. Sekarang juga masih, tetapi naik ke bagian atasnya ya. Nah, sementara ini sekarang sudah menjadi hutan dan sesekali orang kadang berwisata di sini. Orang-orang dari sana itu berwisata di sini untuk menikmati suasana alam. Jadi kalau kita duduk-duduk di sini itu biasanya nanti akan terdengar suara-suara nyanyian burung. Jadi tidak perlu kita ke pasar hewan atau pasar burung untuk mendengarkan burung, cukup duduk-duduk di sini nanti akan terdengar suara bermacam-macam burung. Jadi suasananya itu sangat alami sekali, cocok untuk melepas stres ya. Misalnya stres habis dari rutinitas kerja atau mungkin lagi banyak masalah, nah bisa kita menepi dulu di sini santai-santai atau bermain air untuk membuang lelah sejenak. Nah, di sini saya mencoba mencari batu-batu hias untuk akuarium, tetapi saya ambil yang kecil-kecil aja karena tidak bisa masuk terlalu berat ya, karena susah bawanya juga, karena kan harus kembali ke Jogja nanti. Kalau mau bawa bawaan yang berat juga kurang mampu untuk membawanya. Nah, ini Bapak Liah Hahim sedang memasang perangkap ya untuk ikan. Jadi dia akan menebarkan semacam makanan ikan, biasanya dari dedak atau apa itu dedak itu, kulit padi ya. Nah, kulit padi itu disebar di situ nanti biar ikannya mengumpul. Setelah mengumpul nanti akan dijala. Jadi nanti ditunggu kira-kira beberapa jam ya, bisa 1 atau setengah jam atau 1 jam maksudnya. Nanti ikannya itu akan datang dan kemudian kalau sudah kelihatan banyak baru dijala. Jadi ini cara-cara tradisional yang ramah alam ya. Jadi tidak memakai racun atau apapun yang bisa merusak alam, tapi itu cara yang ramah alam. Nah, ini adalah ayun-ayun yang biasa dipakai untuk melepas jenuh. Jadi enak sekali kalau kita ayun-ayun di sini, duduk di bawah pohon ini sambil berayun-ayun. Oh ya, uniknya di Kalimantan ini, khususnya di daerah pedalaman itu adalah bahasanya itu banyak sekali ya. Jadi misalnya kita ke kampung orang Punan, nanti mereka pakai bahasa sendiri. Kemudian kita ke kampung orang Belusu, mereka ada bahasanya juga sendiri.
kemudian ke orang Lundaya. Nah itu ada bahasanya sendiri juga, jadi itulah keunikannya. Jadi bahasanya itu beragam, jadi kita tidak bisa mempelajari semua bahasa di sini. Beda dengan kalau di Jawa kan, misalnya ke kampung, misalnya ke Jogja, mereka kan pakai bahasa Jawa. Kemudian kita ke Klaten masih juga pakai bahasa Jawa. Kemudian kita ke Solo, nah sama juga pakai bahasa Jawa. Jadi tidak sesulit di Kalimantan ya. Misalnya kita tugas kerja misalnya di tempatnya kampung orang Punan. Nah di sana kita sudah hafal bahasa di situ. Nanti kita harus pindah lagi ke tempat orang Merak misalnya. Nanti pasti bahasanya akan beda lagi juga. Jadi harus mulai dari nol lagi. Jadi itu adalah keunikan yang ada di sini. Jadi budayanya itu sangat macam-macam ya, sangat lestari. Jadi di sini itu di tepatnya di Kabupaten Malino itu ada banyak suku. Untuk suku lokalnya itu ada Lundaya, ada Tidung, ada Punan, Kayan, Merap, ada Kenyah dan sebagainya ya, ada Tahol, Agabak dan sebagainya, saya lupa ya. Jadi mohon maaf kalau tidak semuanya bisa disebut. Nah ini adalah buah hutan ya, saya lupa namanya juga. Ini biasa dipakai untuk anak-anak waktu bermain di di sungai itu untuk mencok. Mencok itu kalau di Jawa itu kayak lotis itu, jadi dimakan memakai sambal. Kalau di Jawa pakai kacang, itu kan sambal kacang. Kalau di sini pakai garam sama lombok atau bumbu dapur ya, semacam micin tadi itu. Jadi buah itu tadi biasanya dipakai untuk mencok. Jadi kayak apa rasanya tuh hambar. Nah yang membuat enak itu nanti kalau sudah dikasih lombok-lomboknya itu, lombok entah dikasih campuran jeruknya itu biar asem, jeruk asem itu, sama dikasih garam atau masako atau roiko, jadi nanti biar ada rasa. Jadi biasanya anak-anak zaman dahulu tuh memakan buah itu. Untuk sekarang mungkin kurang populer ya, karena eranya sudah berubah. Sekarang eranya sudah era gadget, jadi anak-anak lebih suka main gadget daripada berpetualang di sungai. Oke, sekarang kita coba lihat itu Bapak Lia Ahim sudah akan mencoba menjala ikan ya. Jadi setelah ditunggu beberapa menit, ikannya sudah mulai mengumpul. Jadi kita coba saja, kita lihat dari jauh, takutnya mengganggu, karena kalau terganggu ikannya itu tidak mau mendekat, jadi dia akan pergi karena tahu ya, instingnya ketika merasa terancam dia pasti akan menjauh. Nah kita coba lihat apakah hasilnya ada atau banyak. Biasanya yang muncul itu adalah ikan yang kecil-kecil ya. Kalau ikan di pinggir-pinggir itu biasanya yang ada itu adalah ikan yang kecil-kecil, ikan salap kalau orang di sini bilang itu. Jadi ikan kecil-kecil, ikan sungai. Nah nanti akan kita coba untuk bakar di sini untuk menikmati suasana sambil bakar ikan. Nah kita lihat saja. Ini sengaja saya dari jauh karena biar tidak mengganggu. Nah di sini itu masih lestari ya, jadi masih banyak ikan asli. Kalau di Jawa itu kan banyak sekali ikan invasif ya, kayak ikan sapu-sapu, ikan mujair, ikan red devil yang berasal dari luar ya. Kalau di sini masih banyak ikan yang asli dari sini ya. Ini contohnya adalah ikan salap. Saya kurang tahu nama dalam bahasa Indonesianya maksudnya, tetapi kalau orang di sini menyebutnya adalah ikan salap. Nah ini bentuknya. Jadi ikan ini biasanya pemakan tumbuhan ya, herbivore. Nah ini bentuknya mirip ikan kapiat ya, tapi saya kurang tahu namanya. Karena untuk lebih jelasnya silahkan kalian sebutkan apa nama ikan ini. Nah kita lanjut, saatnya untuk membakar ikan tersebut. Jadi kita bakar saja di sini. Ini sudah rasanya sudah enak ya, karena ini ikan dari sungai langsung, jadi tidak berbau amis biasanya, berbeda dengan ikan dari kolam
itu kan airnya kurang kurang mengalir, jadi kadang agak-agak amis dan makanannya kan tidak alami juga. Kalau ini kan ikan alami, ini rasanya sangat enak. Nah, ini sudah matang, nanti kita coba makannya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.